Hei, apakah kamu tahu apa itu cloud computing? Apa maksudmu awan yang punya komputer? Bukan itu yang aku maksud. Jadi apa yang kau maksud? Tanpa kalian sadari, teknologi cloud computing sudah hidup berdampingan dengan kita. Cloud computing ialah teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Keberadaan komputasi awan jelas akan menimbulkan perubahan dalam cara kerja sistem teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Hal ini karena komputasi awan melalui konsep virtualisasi, standarisasi, dan fitur mendasar lainnya dapat mengurangi biaya, menyederhanakan pengolahan, dan mempercepat pengantaran layanan dalam teknologi informasi. Jadi intinya, cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Jika keduanya digabungkan, maka proses pengolahan data komputasi melalui jaringan internet dapat dijalankan melalui program komputer yang terkoneksi satu sama lain. Hi, I'm Ed. So, what is cloud computing? Cloud computing describes the delivery of computing services over the internet. These services can be things like software, databases, servers, or storage. Users normally rent these from a provider, often paying a monthly recurring charge, in the same way that you might pay Netflix to deliver video content over the web. Cloud providers offer computing over the web. Compared to traditional build-your-own infrastructure models, cloud computing offers much more flexibility and is quicker and easier to set up. Misalnya, jika ingin lihat contoh sederhananya, misal Raka mendapat tugas dan tugas dikumpulkan di Google Drive, Raka mengumpulkan lewat HP. Apakah Raka bisa melihat tugasnya di laptop? Tentu saja bisa, karena data tersebut disimpan di suatu tempat dan jika kita ingin melihat data tersebut, kita bisa melihatnya asalkan kita terhubung di internet. Email ialah suatu layanan Google yang sudah mengadopsi teknologi cloud computing. Contohnya Google Drive untuk Android dan iCloud untuk iPhone. Facebook, Instagram, dan Twitter sebagai sosial media. Keuntungan dari cloud computing. Misal, kita ada data yang memang besar. Jika kita menyimpan data tersebut di Google Drive, maka data tersebut akan selalu available jika kita ingin membukanya. Kita langsung bisa mengolah dan mengelola data tersebut di cloud. Dan kita tidak perlu memikirkan untuk mengisikan ruang penyimpanan pada device kita. Secara sederhana, IaaS dikelola dan disediakan langsung oleh cloud provider. PaaS, Platform as a Service, berperan sebagai penyedia layanan cloud dalam bentuk platform yang dapat digunakan untuk membuat suatu aplikasi. Model komputasi ini menawarkan berbagai macam fitur mulai dari sistem operasi, penyimpanan data atau storage, jaringan, database engine, hingga framework aplikasi yang dapat membantu software atau aplikasi yang sedang dikembangkan. SaaS, Software as a Service, sesuai dengan istilahnya, layanan ini menyediakan perangkat lunak atau software berbasis cloud atau virtual yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Para pengguna layanan SaaS dapat menggunakan berbagai macam software yang telah tersedia dengan mudah tanpa harus membeli infrastruktur ataupun mengelola dengan mengembangkan sebuah software ataupun aplikasi. Penyedia layanan SaaS juga akan menjamin ketersediaan dan keandalan aplikasi miliknya, sehingga pengguna dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut.
Para penyedia layanan software as a service yang umum kita gunakan seperti Google Docs, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Google Drive, iCloud, beserta software lainnya. Selain daripada yang di atas, cloud computing bukan hanya sekedar teknologi yang hanya menyimpan data saja. Sekarang cloud computing sudah lebih berkembang hanya sekedar menyimpan file. Kita sudah bisa membuat komputer virtual sendiri yang di dalamnya kita bisa install apapun dan bisa melakukan apapun. Sebagai contohnya, seorang website developer agar websitenya bisa dikunjungi orang di seluruh dunia, dia akan membeli server yang biasa disebut dengan hosting atau menyewa server. Lebih dari itu juga, sekarang cloud computing dimanfaatkan untuk menganalisis data dan machine learning. Ada juga penyedia cloud platform seperti Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Web Service, Alibaba Cloud. Dampak negatif dari cloud computing. Yang pertama, ada konektivitas internet. Seperti yang kita ketahui dalam cloud computing, setiap data seperti gambar, audio, video, dan lain-lain disimpan di cloud. Maka untuk dapat mengaksesnya, perlu menggunakan koneksi internet. Yang kedua, kontrol terbatas. Seperti yang Anda ketahui, infrastruktur cloud sepenuhnya dimiliki, dikelola, dan dipantau oleh penyedia layanan itu sendiri. Sehingga Anda selaku pengguna cloud kurang memiliki kendali atas fungsi dan infrastruktur cloud. Yang ketiga, ada mesin data center yang terlalu banyak menyimpan data dan dapat terjadikan global warming. Foundation Good Planet mengatakan masing-masing orang Amerika memiliki 150 gram emisi karbon, menyimpan lebih dari 500 email. Data Center Knowledge juga memaparkan perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Amazon menggunakan sekitar 1% listrik bumi per tahunnya. Contoh, makin banyak email, makin banyak storage yang digunakan, yang dibutuhkan, dan juga energi listrik yang digunakan. Dan ternyata mereka menggunakan bahan bakar fosil untuk menghidupkan listrik tersebut. Teknologi cloud computing mempunyai manfaat dan tujuan yang baik untuk perkembangan teknologi yang kita gunakan saat ini, terutama penggunaan dalam bisnis serta hal lainnya seperti bidang perbank, finance, IoT, dan hal lain dapat mempermudah dan membantu pekerjaan manusia.